Pada awalnya, Patani merupakan sebuah kerajaan Melayu Islam yang berdaulat, mempunyai kesultanan dan perlembagaan yang tersendiri. Patani adalah sebagian dari tanah Melayu. Namun pada pertengahan abad ke-19, Patani telah menjadi korban penaklukan kerajaan Siam. Pada tahun 1826, penaklukan Siam terhadap Patani mendapat pengakuan Britania Raya dalam usahanya untuk mengokohkan kedudukannya di Patani. Pada tahun 1902, kerajaan Siam melaksanakan Undang-Undang Tesapiban. Dengan itu, sistem pemerintahan Kesultanan Melayu telah dihapuskan. Demografinya tidak jauh berbeda dengan provinsi-provinsi mayoritas Melayu Islam yang lain, seperti Naratiwat atau Menara, Yala atau Jala, Satun atau Sentul, dan Songkla atau Senggora. Al-Fatani adalah dari kata bahasa Arab yang bermaksud kebijaksanaan atau cerdik. Karena di situ tempat lahirnya banyak ulama dan cendekiawan berbagai golongan dari tanah Melayu atau Jawi. Banyak juga yang menjadi ahli tafsir Al-Quran, pengarang kitab bahasa Arab dan bahasa Melayu. Serta banyak juga yang telah menjadi tenaga pengajar di tanah Arab, kebanyakan dari Fatani. Maka orang-orang Arab menggelar mereka adalah orang Fatani. Fatani adalah Serambi Mekah digelar Fatani Darussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakih Ainul Rafi. Pada saat ini sedang berada di kediaman Bapak Dr. Haji Asep Ahmad Hidayat, yang pada kesempatan kali ini akan berbincang mengenai jaringan ulama di Patani. Baik, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertama-tama, bagaimana awal mula sejarah Patani itu sendiri? Patani itu kan nama atau istilah merujuk pada bangsa atau masyarakat di wilayah Thailand Selatan, yaitu di 4 cangwat atau provinsi utama ya. Sebenarnya ada, yaitu Stun gitu kan. Itu satu Naratiwat, Patani, kemudian Yala dan Songkla. Dulunya itu merupakan kerajaan atau kesultanan Islam berdaulat yang diperintah oleh dua wangsa, Sriwangsa dan Kelantan, atau jaringan Kelantan. Dan itu negara berdaulat, negara Islam. Orang Muslim Melayu Patani sekarang menyebutnya Kesultanan Darussalam. Jadi istilah Patani merujuk pada satu komunitas Muslim yang ada di 4 wilayah Thailand Selatan hari ini. Tapi sebenarnya kalau secara sejarah bukan hanya 4. Mana 4 wilayah itu disebut Naratiwat, Provinsi Patani, Yala dan Songkla. Di situ mayoritas Muslim berbangsa atau etnis Melayu seperti di Nusantara, sama dengan Jawa, Sunda gitu, bukan Aceh wajahnya itu, Palembang gitu ya. Itu. Yang kedua, istilah Patani merujuk pada sebuah kerajaan yang pernah ada. Itu kerajaan Melayu Islam. Dulunya Lakasuka. Lakasuka itu bagian daripada Sriwijaya dan Majapahit ya. Bangsa Melayu gitu. Nah, kemudian setelah masuk Islam, Lakasuka itu rajanya setelah masuk Islam berubah menjadi kerajaan Fatani Darussalam. Di antaranya yang terkenal adalah Sultan Muzaffar Shah. Nah, di situ. Dan kemudian kesultanan ini jatuh ke tangan Siam ya. Kerajaan Siam atau Muangthai atau Thailand itu secara resmi pada abad ke-18 Masehi, 1775 kalau tidak salah, di bulan November, di mana seluruh keraton hangus, masyarakatnya Muslim juga banyak yang lari, banyak dibunuh, banyak terbunuh ya karena telah perang. Dan sisanya kan masih ada, intinya diantaranya yang masih Gresik di
wilayah Saibuli, di Ampel Saibuli di Patani itu ya. Nah kemudian yang kedua, istilah Patani itu merujuk pada etnis Melayu, tetapi dia berbeda dengan Melayu yang lain. Artinya Melayu Patani itu mah, kan Melayu itu banyak di Nusantara itu. Melayu dalam arti etnis, dalam arti rumpun banyak, sukunya banyak. Ada etnis Sunda, Jawa, itu kan rumpun Melayu, Austronesia, Melanesia. Ada Lampung, ada Palembang, Aceh, Gayo, Bugis, itu kan sama-sama itu. Kemudian ada etnis Melayu dalam arti etnis, itu juga ada etnis Melayu Delhi, etnis Melayu Riau, Bintan, yang ada juga di Melaka gitu kan, Johor. Nah Melayu ini berbeda dengan Melayu yang ada di Nusantara. Ada sedikit perbedaan tapi persamaan, karena memang dia bahasa Melayu, wajahnya bahasa Melayu ya. Jadi artinya lebih cenderung disebut etnis Melayu Patani, bukan Melayu umum. Jadi Patani itu adalah Patani itu lebih tepatnya etnis Melayu Patani. Ada etnis Melayu Delhi, ada etnis Melayu Riau, ada etnis Melayu Johor gitu ya. Itu maksudnya. Jadi merujuk pada itu ya. Itu tentang sekilas tentang apa itu Muslim Melayu Patani yang hampir hari ini kalau tidak salah diperkirakan 4 juta lebih Muslim Melayu di Melayu Patani di 4 wilayah, di 4 provinsi, yaitu sebut tadi apa? Naratiwat, Songkla, Patani dan Yala kan, yang dimana Anda kan kenalan di mahasiswa, ada mahasiswa Thailand tapi wajahnya kayak kamu kan, suka makan jengkol gitu kan, jengkolnya suka petai gitu kan, makan yang bau-bauan, makan terasi, belacan gitu kan, ya kan sama, tapi wajahnya kok kayak orang Unggulang gitu, kayak orang Unggulang Garut, kayak orang Cipadung gitu kan, kayak ente gitu kan tidak seperti Mangtai pada umumnya. Itulah bangsa Melayu, namanya Melayu Patani. Nah, orang menyebutnya singkat saja Patani. Jadi Patani bukan berarti petani gitu. Ya, pertanyaan selanjutnya, siapa saja ulama-ulama yang berpengaruh di Patani? Banyak. Anda jangan dikira Patani pada bahasa kerajaan Kesultanan Islam itu pusat peradaban. Pusat peradaban Islam tamadun di Semenanjung. Jadi orang Melaka, orang Johor, orang Kelantan banyak yang belajar di Patani. Karena di situ sudah berdiri institusi pondok. Orang Aceh gitu kan. Itu pondok. Udah terkenal, banyak ulama-ulama besar di Patani itu ya. Pada zaman kerajaan Islam, Islam termasuk juga ketika masih di bawah, sudah ditaklukkan oleh kerajaan Thailand yang pada waktu dirubah menjadi 7 negeri kan. Yang tadi Patani itu dipisah-pisah di 7 negeri, ada negeri Nongci, negeri Patani, Menara gitu, negeri Raman itu kan dipindah raja-raja ya. Itu pondok juga berkembang, banyak orang yang belajar di sana. Jadi ulama-ulamanya besar, banyak ya. Jaringannya ulamanya bukan hanya Nusantara, sampai ke jaringan Mekah gitu dengan ulama-ulama Haramain. Anda pernah mengenal namanya siapa? Syekh Abdul Muhyi Pamijana. Syekh Abdul Muhyi Pamijana itu pernah belajar di Patani. Di Patani belajar ke ulama Patani, kemudian dia belajar lagi di Singkli ya di Aceh, kemudian baliklah ke Jawa kan, ke Pulau Jawa, maksudnya bukan Jawa ini ke Pulau Jawa. Kemudian dia menelusuri kan balik sebagai apa untuk menyebarkan torikohnya ke Satria ya, ke Cirebon, ke Sumedang Larang, ke Timanganten ya kalau sekarang Garut, menelusuri Pamengpeuk dan berhenti di menemukan gua di daerah Tasik sekarang selatan, yaitu gua Saparwadi ya. Itu kan pernah belajar di situ. Itu jadi kemudian juga banyak juga ulama-ulama dari bukan ulama, pelajar-pelajar dari Kalimantan juga pada yang belajar di sana. Nah, siapa saja di antaranya para ulama yang terkenal jaringannya sampai ke dunia internasional? Ya di antaranya Syekh Daud Al-Fatoni, itu banyak pengarang. Kitabnya kalau nggak salah 17 buah kitab yang saya baca aja itu ada kitab tentang tauhid, tentang tasawuf, tentang fikih gitu kan.
dan dia teman akrabnya, teman dekatnya dengan Syekh Al-Palembani. Syekh Al-Palembani kan tahu Anda bahwa Syekh Al-Palembani sebagai seorang muslim sufi dari Palembang. Di mana dia meninggal dunia? Di Sumatera. Di Thailand. Meninggal dunianya itu di yang sekarang dianggap Thailand. Padahal dia bukan orang kalau orang Patani nyebutnya bukan bagian daripada Thailand tapi Patani. Itu kan terjadi perang antara Kedah dengan Muang Thai. Ya kan? Kedah dan Muang Thai siri selanjutnya setelah ditaklukkannya 7 negeri itu. Nah, Syekh Palembani merasa terpanggil berjihad membantu saudaranya. Dia memimpin pasukan Kedah bersama sahabatnya Syekh Al-Fatoni. Pertempuran terjadi di Songkla, yaitu tepatnya di Ampe Cenak sekarang itu yang banyak burung kuku tutup. Jadi kalau ente mau banyak ke burung kuku tutup ke Cenak sekarang ini ya. Itu banyak burung kutu, banyak orang Indonesia juga yang beli di sana, tapi pulangnya ditangkap karena nggak bisa kapal pesawat, mungkin juga pakai lautan gitu ya. Nah itu pakai jalur laut misalnya di Malaka Johor atau ini misalnya ke Aceh ke Riau ya. Nah itu kan pertempuran pasukannya sangat gagah sekali bersama Syekh Al-Fatani. Syekh Al-Fatani itu bisa menyelamatkan, langsung pergi lagi ke Mekah. Ini Syekh Al-Palembani tidak. Syekh Al-Palembani langsung mempertahankan dan dikepung kan oleh tentara Thailand, kerajaan Thailand pada masa itu, dan dia disebutkan dia tidak mempan oleh senjata dia sudah agak modern abad ke 18, 17, 18 bahkan itu dan senjata, dan tidak mempan baik senjata peluru maupun senjata pedang ya. Akhirnya dia dibunuh itu, ditusuk itu dengan kayu bambu ya, kayak bambu runcing. Nah kemudian kepalanya dipenggal, dibawa ke Bangkok sebagai hadiah kepada raja, sementara badannya dikuburkan di Cenok, di kampung Bancraft itu ya. Jadi ada jaringan gitu. Banyak para ulama Patani yang memiliki kapasitas internasional. Seperti misalnya siapa saja Syekh Al-Patani. Syekh Al-Patani itu banyak mengarang kitab, Kifayatul Muhtaj, ya, Hidahul Bab, Ghoyatul Takrib, Minhajur Raghibin, Bulbul Marum, Ghoyatul Maram, Ad-Darasimin, banyak itu, Jamatul Fawaid, banyak juga kitab-kitab yang lain, termasuk kitab tasawuf. Ada juga Wan Muhammad juga termasuk terkenal. Syekh Wan Ahmad Patoni itu terkenal, hidup pada 1908. Itu juga meskipun sudah di bawah tujuh negeri ya, itu juga banyak Patoni itu banyak yang pintar-pintar di situ. Jaringannya menginternasional, termasuk ulama Patani itu ulama jaringan Nusantara. Jadi di antara Nusantara misalnya dengan Pulau Jawa, ulama Sumatera, ulama Kalimantan, ulama Bugis itu terjadi jalinan dan termasuk ke Mekah. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan informasi yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.